dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Miftah, sapaan akrab sang profesor, sangat dekat dengan dunia pendidikan. Mendapatkan gelar profesor pada tahun 2008 di bidang etika dan humaniora dari Institut Teknologi Bandung. Lebih dari 30 karya tulis telah beliau terbitkan, dan beberapa di antaranya menjadi bestseller di pasar buku Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Bandung saat ini, di usianya yang senja, Miftah Faridil mencurahkan dirinya untuk membangun dasar-dasar pendidikan untuk generasi muda Islam di masa yang akan datang. Karena di tangan generasi muda inilah kita menitipkan masa depan bangsa, negara, dan agama. Pak Miftah, dari 35 buku yang sudah Bapak buat, berapa banyak yang ada dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas Islam yang di bawah naungan Bapak sebagai Ketua Yayasan Pendidikannya? Ya, tahun 80 saya meluncurkan buku pertama, Pokok-Pokok Ajaran Islam. Itu yang dipakai untuk kuliah agama di ITB dan di beberapa perguruan tinggi lain. Itu judulnya Pokok-Pokok Ajaran Islam. Dari buku itu kemudian lahir sejumlah buku-buku baru. Ya, antara lain ini yang menyangkut harta dalam perspektif Islam, sekaligus juga untuk menunjang ekonomi syariah yang menjadi komitmen kita. Di sini ada hal-hal yang berkaitan landasan filosofis tentang harta, bagaimana pengelolaan harta, dan apa dampak kalau harta dikelola dengan tidak secara syar'i itu. Sekilas saya baca ada keterkaitannya dengan saham, ya, secara umum gitu ya. Secara umum, ya. Kemudian bagaimana syariah mengawal konsep-konsep modern tentang ekonomi itu. Ada kaitannya nggak? Bapak kan juga anggota Dewan Penasehat di Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, di Jakarta. Itu kira-kira ada yang ditularkan juga dalam buku ini, pemahaman, karena kita tahu kan DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga yang memprakarsai pengawasan, penasehatan dalam konteks industri keuangan syariah. Mungkin ada Bapak peroleh sesuatu juga dari situ? Iya, tentu. Jadi sebagai salah seorang anggota Dewan Penasehat MUI Pusat, saya mengikuti aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sosial. Antara lain, terutama yang concern saya adalah menyangkut ekonomi syariah. Jadi saya juga banyak belajar tentu dari para ilmuwan yang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, kalau bukunya sudah dibuat, Pak, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar, selain buku ini dipakai, ada pastinya ya implementasi keislaman begitu di kampus yang Bapak naungi sebagai Ketua Yayasan Pendidikannya. Bentuk-bentuknya apa aja, Pak? Di seluruh fakultas itu ada bahasan mengenai ekonomi syariah secara umum, sehingga setiap mahasiswa Unisba, jurusan apapun, mereka punya pemahaman yang dasar lah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Harus mengertilah tentang bedanya bank konvensional dengan bank syariah, begitu ya. Lalu Pak, di sini juga ada buku yang tidak kalah menariknya, Ibadah Muslim Kosmopolitan. Ini saya lihat ini agak-agak internasional gitu ya. Dunia gitu ya, ininya ya. Apa inspirasi Bapak dalam membuat buku ini? Buku ini adalah inspirasi dari aktivitas dakwah saya. Ada 8 kali di Amerika, 14 kali di Jepang, kemudian ke Singapura, ke Hong Kong. Itu saya melihat teman-teman yang ingin patuh kepada Islam berhadapan dengan kenyataan. Karena sebagai minoritas, bagaimana makan di restoran yang halal atau tidak. Kemudian tentang sholat, cara wudhu kalau mereka masuk di hotel, apa kaki harus diangkat ke sapal dan lain-lain. Nah, itulah melahirkan inspirasi itu dengan petunjuk ibadah dan kehidupan sehari-hari di dalam kaitan bagaimana berkomunikasi dengan non-muslim dan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tantangan keadaan begitu. Dan ini pasti yang banyak ngalamin para profesional gitu ya. Ketika mereka ada di negara-negara di luar Indonesia tentunya. Yang saya tahu masyarakat Amerika Muslim Indonesia
banyak sekali pesan buku ini mereka barangkali Mereka perlu ya. mereka perlu untuk itu, ya. bimbingan Ya, dari selain teman-teman di Pak Miftah. kota di Indonesia juga ya. apa yang paling banyak Bapak sampaikan. Bapak kan Ya. seorang guru besar juga di bidang etika humaniora ya. kan. Ya, targetnya tentu ada menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam. Sebab Islam ini ada semacam ada kesalahpahaman lah banyak apa Islam yang sebenarnya. Kemudian image yang salah. Kemudian yang kedua petunjuk-petunjuk itu bagaimana dimanapun mereka berada, tanah itu tanah Allah. Mereka bisa mengabdi kepada Allah, bisa ibadah sebagaimana juga di daerah-daerah kaum muslimin. Ini menarik, tapi kayaknya mungkin lebih enak lagi kalau kita bahas mengenai buku Bapak, mengenai tadi ekonomi syariah di tempat yang lebih nyaman kali Pak ya. Karena dari tadi saya perhatikan kita berdiri di sini dan ada Ya, paling ada tidak, adik-adik lain yang ingin inilah mungkin salah satu aset menggunakan. perpustakaan nih, untuk kegiatan para mahasiswa. Jadi baiknya kita Baik, kemana nih? Pak, insya Allah sekarang? kita ada tempat di sini, ada aula, ada tempat-tempat lain. Oke, Bisa. saya Baik. ikuti Bapak kalau Ya. gitu. Posisi ekonomi syariah masih perlu diperjuangkan, terutama persiapan SDM. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.